maksiat di antara dampak dosa dan maksiat tersebut mengkhianati seseorang ketika dia membutuhkan sesuatu. Artinya manusia di dalam hidup dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla dan membutuhkan cara untuk meraih kebahagiaan dan membutuhkan solusi dari semua problematika dan masalah-masalahnya. Kalau dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka takwa sebab terbesar dia mendapatkan pertolongan Allah dan diberikan jalan keluar dari semua kesulitannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada dirinya makhraj, jalan keluar. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan semua urusannya mudah. Ayat ini bermanfaat apabila seseorang itu memiliki ilmu dan beramal saleh. Dia berilmu akan hakikat takwa dan dia mengamalkan konsekuensi dari takwa tersebut. Maka buahnya dia dikasih makhraj oleh Allah, jalan keluar. Dan buahnya akan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setiap ada kesulitan, ada kesempitan, maka Allah memberikan bantuan kepada dirinya untuk bisa berdoa kepada Allah, untuk bisa bertobat dari dosa-dosanya. Dan akan dimudahkan oleh Allah jalan-jalan menuju kepada kelapangan. Nah, maksiat ini menghalangi dari itu semua. Kalau seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka mafhum yang difahami dari ayat yang tadi kita sebutkan, Allah akan menyempitkan urusannya. Dan Allah akan menyulitkan semua urusannya. Maka ini semua buah dari maksiat, dampak dari maksiat. Dan ketika dia butuh, dia sulit, dia butuh jalan keluar. Dan dia butuh solusi. Maka maksiat ini mengkhianati dirinya. Menjauhkan dia dari semua sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemudahan, kebahagiaan, kelapangan, dan seterusnya. Dan berapa banyak orang yang bermaksiat ketika ditimpa kesulitan malah dia sampai kepada kekufuran. Maka berapa banyak orang-orang awam, nasallallahu alaihi, ketika dia ditimpa kesulitan dia mencela Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan Allah tidak adil, Allah zalim, dan yang lain-lainnya. Maka dia tidak diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mendapati jalan-jalan kemudahan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dari sini juga kita mengetahui manusia bermanfaat dan dia menjadi besar dan menjadi pemimpin di dalam bab agama apabila memiliki dua hal, quwwah ilmiah dan quwwah amaliyah, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Semakin besar dua hal ini, maka semakin besar derajat seseorang dan semakin menjadi pemimpin dalam bab agama. Semakin lemah dua hal ini, maka semakin berkurang derajatnya dan jauh dari kepemimpinan dalam bab agama. Ya, maka seseorang bisa menjadi imam, pemimpin dalam bab din, bab agama apabila memiliki dua hal, quwwah ilmiah dan quwwah amaliyah. Dia memiliki kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina. Mereka mengambil petunjuk dari urusan kita. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kita. Ayat yang tadi kita sebutkan itu kiat-kiat untuk menjadi imam fid din, al-imamah fid din. Cara meraih kepemimpinan di dalam agama. Dan hal ini dimotivasi di dalam agama Islam. Ya, sebagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna lil muttaqina
imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Jadi suruh untuk menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan Allah memuji Ibrahim alaihi salam, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah ummah. Umat maksudnya teladan dan pemimpin. Nah, pemimpin dalam bab agama itu diraih dengan dua, keyakinan dan kesabaran. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, bisabri wal yaqin tunal al-imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan di dalam bab agama. Apa maksudnya dari yakin? Yakin kuwah ilmiah, kekuatan ilmu. Ilmu puncaknya adalah yakin. Maka ayat-ayat ini, ayat-ayat yang tadi kita bacakan, perkataan Ibnul Qayyim, hadis-hadis Nabi SAW, aqwalul ulama, perkataan ulama, semuanya bermanfaat kalau kita punya keyakinan. Nah, keyakinan ini tumbuh dari kekuatan ilmu. Ya, maka kalau orang memiliki kuwah ilmiah, ya, kekuatan ilmu, ma'rifah, ya, itu menumbuhkan rasa yakin dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin akan kehidupan akhirat. Yakin akan perjumpaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin semua takdir Allah baik. Yakin semua perintahnya pasti memiliki kebaikan. Yakin semua larangannya pasti memiliki dampak dan keburukan. Nah, maka yakin itu buah dari kekuatan ilmu. Namun, keyakinan ini tidak cukup. Karena kalau orang hanya memiliki kekuatan ilmu tanpa dibarengi dengan amal, maka ilmu ini membinasakan dia. Antum lihat ahlul kitab, dia memiliki ilmu, dia hafal kitab-kitab, diturunkan kepada mereka para nabi dan para rasul. Namun ilmu yang begitu luas yang ada pada diri mereka tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak dibarengi dengan yang kedua. Yang kedua itu sabar. Dan sabar ini quwwah amaliyah, kekuatan di dalam beramal. Karena tidak mungkin seseorang bisa beramal tanpa sabar. Di antara macam-macam sabar, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kalau dia sabar di dalam menjalani ketaatan, ya, dan dia memiliki kekuatan amaliyah, ya, dan sabar di dalam menjalani ketaatan, dengan itu dia menjadi pemimpin. Lihat firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran tanzila, berangsur-angsur. Semua kitab yang diturunkan kepada para nabi itu sekaligus, tidak berangsur-angsur. Ya. Suhuf yang Allah berikan kepada Ibrahim itu sekaligus. Dan nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain. Kitab yang diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian, sesuai dengan perkara yang dibutuhkan oleh umat itu cuman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya bersyukur atau tidak? Bersyukur, karena itu kemudahan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat firman Allah, fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah wahai Muhammad dengan hukum Rabb kamu. Setelah Allah menurunkan Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad SAW berangsur-angsur, disuruh Nabi SAW oleh Allah Azza wa Jal untuk sabar. Kenapa? Karena semua yang mengamalkan Al-Quran dia butuh sabar. Dengan kesabaran maka dia menjadi pemimpin dalam bab agama. Nah, jadi ada quwwah ilmiah, ada quwwah amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal di sini kata Ibnul Qayyim sebab kebahagiaan seseorang. Ya, sebab kebahagiaan seseorang dia yang lebih mengetahui semua yang dia butuhkan dalam urusan dunia dan urusan akhirat secara terperinci.
Dan itu tidak bisa dia raih kecuali dengan kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Ya, maka semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kuat amalnya, dia semakin diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan terus seperti itu, tingkatannya dijadikan oleh Allah seperti itu. Nah, makanya orang yang memiliki ilmu dan dia beramal, dia memiliki asbab as-sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Itu ada pada mereka. Mereka tahu apa yang harus mereka amalkan ketika mereka sulit, dan mereka tahu apa yang harus mereka amalkan ketika mereka lapang. Mereka tahu apa yang harus mereka amalkan ketika Allah menakdirkan kepada mereka hal-hal yang tidak diinginkan, dan mereka tahu apa yang harus mereka amalkan ketika Allah menakdirkan kebaikan buat diri mereka. Mereka tahu apa jalan menuju surga secara terperinci, dari semua yang wajib, semua yang sunnah, sampai perkara-perkara mubah. Dan mereka tahu asbab asyaqawah, sebab-sebab kesengsaraan. Secara terperinci mereka tahu persis. Maka mereka memiliki semua sebab-sebab kebahagiaan dan semua sebab-sebab kesengsaraan. Dan ini manusia yang paling berbahagia di atas muka bumi. Karena dia memiliki ilmu dibarengi dengan amal. Nah, maksiat ya ikhwah menghalangi dari hal tersebut. Maksiat menghalangi dari keyakinan. Maka nanti dibahas oleh Ibnu Qayyim. Kalau dia berbuat dosa, ya Allah maghfir lana, dia berbuat dosa, maka dosa ini menggugurkan kekuatan ilmiah. Akhirnya melemah ilmunya. Ketika ilmunya melemah, keyakinannya melemah. Ketika keyakinannya melemah, ada asyak, keraguan. Ada ar-raib, ya, ada keraguan, kebimbangan, dan yang lainnya. Ini buah dari maksiat. Maka ketika dia ditimpa kesulitan, maksiat mengkhianati dirinya. Dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Padahal dia tahu ayatnya. Ya, dia tahu ayat tentang sabar. Dia tahu ayat tentang syukur. Dia tahu ayat-ayat, dia hafal hadisnya. Cuman maksiat mengkhianati dirinya. Maka tertutup keyakinan dan tertutup pintu ilmu. Ya, maksiat menghalangi dia untuk mendapatkan kekuatan ilmu tadi. Tertutup, akhirnya dia tidak memiliki basirah. Ya, tidak memiliki pandangan yang benar dan tidak dikasih taufik oleh Allah apa yang harus anak perbuat. Ya, ketika anak mendapatkan ini dan mendapatkan ini. Jadi mengkhianati dirinya. Ya, tertutup pintu keyakinan dan tertutup pintu ma'rifah dan ilmu. Sebab apa? Maksiat, ya, sebab maksiat. Ya. Kemudian maksiat juga melemahkan kekuatan amal. Melemahkan kekuatan amal. Sudah ilmunya tertutupi, keyakinannya dikurangi, maka kekuatan amal juga hilang dan menjadi lemah karena maksiat yang dia lakukan. Maka dengan lemahnya keyakinan dan lemahnya dia untuk beramal, terombang-ambing dia dengan hawa nafsu, berada di dalam kegelapan-kegelapan yang tidak tahu dia harus berbuat apa. Semakin hari dia semakin bodoh, dan yang lebih dahsyat lagi, ya dia diikat oleh syaitan, yang ditarik ke kiri dan ke kanan. Kemana syaitan pergi, maka di situ menarik dirinya. Nah, ini dampak dari maksiat. Maka maksiat ini mengkhianati dirinya. Makanya Ibnu Qayyim lihat rahimahullah menggambarkan seperti orang yang berperang tapi pedangnya apa? Berkarat. Dia punya pedang. Pedangnya ada, ilmunya ada. Cuman berkarat. Ketika dia butuh untuk menghadapi musuh, dia tidak bisa mengeluarkan pedangnya tadi. Berkarat. Maka dia termakan oleh musuhnya dan terbunuh oleh musuhnya, tersandra oleh musuhnya. Pedang itu ilmunya, dia punya ilmu. Antum jangan ajarkan dia tentang ayat, dia hafal ayatnya. Antum jangan sebutkan dia tentang hadis, dia hafal hadisnya. Dia tahu ana harus sabar, dia tahu ana harus bersyukur. Dia tahu anak harus bertaubat dari dosa. Dia tahu semuanya. Cuman kenapa dia tidak bisa berbuat itu? Karena dosa dan maksiat. Dan subhanallah, maksiat ini la khaira fiha.
nggak ada kebaikan sama sekali. Nasallallahu alaihi. Maka terus kita minta sama Allah Azza wa Jalla, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ya Allah, jadikan cintailah kami keimanan dan hiasilah keimanan itu di hati kami. Wa karrih, dan jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kesyirikan, wa karrih ilainal kufra, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya, minta terus sama Allah karena dampaknya sangat besar. Nah,